Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, memberikan kepada kita semua berupa kenikmatan-kenikmatan. Di antara nikmat terbesar yang patut kita syukuri tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang berat ini, di tengah pandemi ini, di tengah ujian ini, dengan bingkaian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah senjata bagi seorang muslim untuk terus kuat, untuk mengalami, untuk menghadapi pandemi ini dengan keimanan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Hadirin Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada pertanyaan, bagaimana sih para sahabat mengimplementasikan, mengaplikasikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita perlu ketahui, umat Islam, antum semua, para tulabul ilm, para orang-orang yang telah berhijrah, antum adalah segelintir orang yang dinanti keberadaannya, keberaniannya untuk menampakkan taring sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pilar, sebagai patriot sejati yang mana berani untuk menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berani berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat yang pertama mengamalkan al-hirsu ala ru'yatihi. Mereka itu bersemangat untuk bisa berjumpa, untuk bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya kecintaan mereka, makanya mereka ingin bisa bertemu, bersanding ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan ketika itu melalui jalan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari telah datang seorang laki-laki, dikatakan dalam riwayat lain adalah Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengutarakan, jika aku tidak bersanding, tidak ada di hadapan dirimu, aku tuh rindu banget. Aku tuh pengen selalu bisa melihat dirimu. Ketika aku jauh, aku kayak khawatir, kayak ada yang kurang dari diriku. Makanya ketika aku ingat kematianku dan kematianmu, ada satu kekhawatiranku, ada satu kepanikanku, ketakutanku. Jangan-jangan jika Allah berkenan memasukkan diriku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bisa bertemu dengan dirimu, aku tidak bisa bersanding dengan dirimu. Kemudian Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab, sampai akhirnya turun surat An-Nisa ayat 69. Ini poin intinya. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini poin intinya. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang cinta
kepada Allah dan Rasulnya, maka poin intinya yang harus digarisbawahi, yang diberi bottom line adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka layak untuk bersanding bersama orang-orang ya yang telah mati syahid, gugur dalam peperangan, orang-orang yang jujur yang mencari kebenaran, orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kemudian ketika itu sahabat tersebut senang, gembira, dapat jawaban bahwasanya poin utamanya biar bisa kita bersanding dengan Rasulullah SAW dalam surga, itu cukup taati perintah Allah dan taati perintah Rasulullah SAW. Mungkin perkataan tersebut mudah kita ucapkan, tapi aplikasinya, implementasinya itu nggak mudah. Harus dengan effort yang besar yang dikeluarkan, harus dengan semangat yang kuat untuk bisa menampakkan bahwasannya saya tuh cinta sama Rasulullah, saya tuh benar-benar pengen bersanding sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat tadi akhirnya gembira mendapat jawabannya selama ini. Poin utamanya agar bisa bersanding di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi, itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sahabat Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua yang diamalkan oleh para sahabat dalam mengaplikasikan, mengimplementasikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka siap untuk mengorbankan jiwanya, raganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanan Abu Bakar ketika itu sedang berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, Abu Bakar itu ketika itu nangis ketika di perjalanan bertemu dengan Suraqah bin Malik. Nangis-nangisnya. Abu Bakar nggak takut kehilangan harta. Abu Bakar nggak takut kehilangan asetnya yang dia miliki di kota Makkah. Namun beliau takut Nabi SAW terbunuh. Makanya beliau itu nangis. Kemudian Nabi bertanya, "Mayu bukik, apa yang membuatmu menangis?" "Aku takut engkau terbunuh, wahai Rasulullah SAW." Kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW terbunuh, maka itu akan menjadi malapetaka yang besar, musibah yang besar. Makanya Abu Bakar siap untuk mengorbankan dirinya, hartanya, dan para sahabat yang lainnya. Talha, Zubair bin Awam siap pasang dada untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana giginya mereka di dalam peperangan, terutama khusus di peperangan Uhud, untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tameng agar nabinya itu tidak tersentuh dengan panah, tombak dan sebagainya. Itu adalah contoh yang bisa kita petik bagaimana pengaplikasian, implementasi para sahabat dalam mewujudkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mewujudkan dengan koridor yang memang sudah diajarkan. Jangan memperkarakan atau membuat perkara baru yang belum diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting adalah dabbu sunnati wa hifdu syariati. Kita harus memperjuangkan, kita harus siap untuk memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berdarah-darah dalam mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sunnah-sunnah tersebut sudah hilang dari kita. Banyak yang umat Islam tuh lupa, nggak tahu itu sunnah, benar itu sunnah, nggak tahu karena minimnya ilmu, minimnya pengetahuan, minimnya mereka membaca kitab-kitab para ulama. Bacalah sirah mereka agar itu bisa menjadikan evaluasi untuk mengintrospeksi keimanan kita. Sampai mana keimanan kita saat ini? Sampai mana kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tuh semua banyak berharap
pengen bahagia, namun kita nggak pernah menempuh jalur menuju gerbang kebahagiaan tadi. Maka tempuhlah jalur kebahagiaan tadi biar kita layak untuk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan yang Nabi yang mulia, agar kita termasuk orang-orang yang memang termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.